Mereka bukan pesepak bola yang suka memamerkan gaya, tapi dalam diam, mereka menjelma jadi benteng yang nyaris tak tertembus. Ya, benar. Mereka adalah alasan mengapa timnas Indonesia kini tak lagi jadi bulan-bulanan di Asia. Ini dia Lur, 3 nama pemain timnas Indonesia yang sering dilupakan, tapi pengaruh dan perannya sangatlah penting di timnas Indonesia. Siapakah itu? Langsung aja kita simak video sama-sama. Check it out. Bukan soal siapa yang paling banyak mencetak gol, bukan pula soal siapa yang paling sering masuk kamera. Tapi mari jujur, timnas Indonesia tidak akan berdiri setegap hari ini tanpa 3 nama. Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Inilah benteng ya, bersuara yang jadi fondasi dari mimpi besar kita. Dalam setiap kisah kebangkitan, selalu ada tokoh utama yang namanya dielu-elukan. Nama seperti Marcelino, Rafael Strijk, Ivar Jenner, mereka sering jadi sorotan. Tapi, siapa yang benar-benar melindungi punggung mereka? Siapa yang berdiri di barisan terakhir ketika badai datang menerjang? Jawabannya, trio bek yang konsisten. Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Mereka bukan pesepak bola yang suka memamerkan gaya, tapi dalam diam, mereka menjelma jadi benteng yang nyaris tak tertembus. Ya, benar. Mereka adalah alasan mengapa timnas Indonesia kini tak lagi jadi bulan-bulanan di Asia. Mari kita mulai dari satu nama, Jay Itzes. Pemain kelahiran Belanda ini datang dengan segala keraguan. Banyak yang bertanya, kenapa ia mau datang ke Indonesia? Kenapa harus repot-repot menempuh sumpah WNI, padahal ia bermain di Liga Eropa? Tapi Jay datang bukan untuk popularitas. Ia datang dengan niat murni untuk membela tanah leluhurnya. Satu pertandingan cukup untuk menjawab segalanya. Jay Itzes bukan sekadar pemain Eropa yang ingin coba-coba. Ia adalah komandan di lini belakang. Kuat dalam duel, tenang dalam tekanan, dan cerdas membaca permainan. Banyak pelatih berkata, pemain bertahan terbaik adalah yang tak perlu melakukan tackle, karena dia sudah berada di posisi yang tepat sejak awal, dan Jay adalah sosok itu. Namun ia tak sendiri. Di sebelahnya ada Justin Hubner, anak muda yang karirnya ditempa di Akademi Wolverhampton, klub Premier League. Sosok yang tampak buas dan tak gentar. Dirinya memiliki ketangkasan yang membuat lini belakang Indonesia tak lagi hanya jadi pemadam kebakaran, tapi pengatur tempo. Justin tak banyak bicara, tapi ia menunjukkannya lewat setiap tackle bersih, setiap duel udara, dan setiap intersepsi penting. Di usianya yang masih muda, ia sudah tampil seperti veteran. Dan yang melengkapi segalanya adalah Rizky Ridho. Ia bukan jebolan Eropa, ia bukan naturalisasi. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang di tanah air ini. Dulu ia pernah dicibir, disebut belum siap, disebut sering blunder. Tapi lihatlah sekarang, Ridho bukan lagi pemain muda yang ragu-ragu. Ia adalah sosok yang matang secara mental, disiplin secara teknik, dan loyal secara emosional. Di tengah dua pemain diaspora, Ridho hadir sebagai pengikat, sebagai representasi kekuatan anak bangsa yang tak pantang menyerah. Dan disitulah magisnya. 3 pemain dengan latar belakang berbeda, tapi menyatu dalam satu visi, menjaga mimpi Garuda. Di balik clean sheet timnas Indonesia, bahkan saat akhirnya melangkah ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, mereka bertiga adalah alasan kenapa kita bisa tidur lebih tenang saat laga berlangsung. Trio ini tidak hanya kokoh, mereka konsisten. Dalam sepak bola, statistik bisa menipu, tapi konsistensi tidak. Jay, Justin, dan Ridho bukan cuma hadir di setiap laga penting. Mereka bermain dengan standar yang nyaris tidak pernah turun. Dan konsistensi itu bukan datang begitu saja. Ada air mata, ada cedera, ada keraguan yang harus dilawan. Jay sempat absen karena pembekuan darah, sebuah kondisi medis yang mengancam karirnya. Tapi ia kembali dengan tekad yang lebih besar. Justin sempat diragukan saat gabung di SEA Games, dibilang belum menyatu. Tapi ia buktikan, ia bukan sekadar tempelan, ia adalah tembok pertahanan masa depan. Dan Ridho, ia pernah didepak dari starting 11, bahkan sempat dilupakan. Tapi ia kembali lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tak tergantikan. Iya Lur ya, 3 benteng timnas Indonesia ini memang jarang tersorot oleh media ataupun oleh dunia Lur. Tapi kita tidak boleh berbohong, karena mereka lah timnas Indonesia sampai sekarang Lur ya. Karena pendirian mereka dan juga
tekad bulat mereka untuk mengembangkan timnas Indonesia kita, mereka tetap kokoh di bawah Lur ya. 3 pemain ini jangan sampai dilupakan, memang mereka lah yang menjadi starter timnas Indonesia seperti Jaitnes, apalagi kapten dari kesebelasan timnas Indonesia kita Lur yang luar biasa. Walaupun sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, semangat dan juga sportivitasnya kepada timnas Indonesia, bangsa Indonesia sangatlah luar biasa Lur ya. Kalau menurut gua, dia berkorban bagaimanapun demi untuk Indonesia persepak bolaannya maju ke titik yang sekarang ini. Semua berkat mereka yang tidak pernah sombong dan juga tidak pernah ingin disorot oleh media, tapi sebenarnya mereka lah yang sangat berjasa untuk timnas Indonesia sampai detik ini dan sampai saat Indonesia akan melaju ke Piala Dunia. Itu sangat luar biasa. Kita harus bangga mempunyai trio benteng timnas Indonesia ini Lur. Kita dukung terus mereka Lur. Kita lanjut Lur. Dalam satu momen di Piala Asia, kamera sempat menangkap sorot mata pelatih timnas saat itu, Sintayong, yang menatap barisan belakangnya dengan penuh ekspresi puas. Bukan karena skor, tapi karena stabilitas. Karena akhirnya timnas punya bek tengah yang bisa dipercaya. Dan jangan salah, keberhasilan trio ini bukan hanya soal bertahan, mereka juga jadi pemicu bangunan serangan. Jay dengan visi umpannya, Justin dengan kemampuan memecah pressing, Rido dengan transisi cepatnya. Dalam dunia sepak bola modern, bek tidak cukup hanya bisa menendang keluar. Mereka harus bisa membangun, harus bisa membaca, dan harus bisa mengorganisir. Dan mereka bertiga punya itu semua. Di tengah euforia gol dan sorotan media terhadap lini depan, trio Jay, Justin, dan Rido bekerja dalam diam. Tak banyak spotlight, tak banyak pujian, tapi mereka tetap berdiri di antara serangan lawan dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Mereka adalah alasan kenapa kiper bisa tampil tenang. Mereka adalah alasan kenapa pemain tengah bisa bermain lebih maju. Karena mereka tahu bahwa bagian belakangnya sudah aman. Jika timnas Indonesia diibaratkan sebagai kapal besar, maka trio ini adalah jangkarnya. Menjaga agar kapal tidak hanyut, menahan badai, dan memastikan kapal ini tetap berlayar. Kini, kita punya pertanyaan penting. Apa yang membuat mereka bertahan sebaik itu? Apa rahasia di balik kestabilan trio ini? Jawabannya sederhana, chemistry dan dedikasi. Itu dia Lur ya, chemistry mereka itu sudah dapat Lur ya. Mereka tuh sama-sama humble dan juga pendiam, tapi di balik pendiamnya itu mereka punya cita-cita yang luar biasa untuk Indonesia dan timnas Indonesia. Chemistry mereka tuh memang luar biasa kalau menurut gua. Setiap pertandingan demi pertandingan mereka tuh bertiga chemistry selalu dapat Lur ya, dan tidak saling menjatuhkan atau kayak gimana. Mereka tuh selalu bersama-sama untuk menjaga pertahanan dari timnas Indonesia kita, sehingga kiper pun ikut tenang dan juga lini tengah pun bisa lebih maju membantu serangan dari penyerang kita Lur. Itu adalah suatu yang luar biasa kalau menurut orang tiga ini, jangan pernah ditinggalkan atau jangan pernah dipisahkan Lur, karena memang ini adalah bentukan dari Sintayong sendiri yang bisa membaca setiap pemain. Itu sangat luar biasa kalau menurut gua. Kita lanjut Lur. Justin bisa saja bermain di Eropa dan melupakan Indonesia, tapi mereka memilih datang, beradaptasi, dan bertarung. Rido bisa saja patah semangat karena kritik, tapi ia memilih diam dan bekerja lebih keras. Dan chemistry mereka tak datang dari mimpi, tapi dari latihan demi latihan. Itu dia. Dari malam tanpa tidur, dari percakapan tanpa kamera, saling membangun kepercayaan dan juga pemahaman. Di ruang ganti, Jay selalu jadi sosok pendiam tapi dewasa. Ia sering memimpin diskusi taktik. Justin Hubner sering bercanda, tapi saat masuk lapangan, ia berubah total, fokus dan galak. Rizky Rido, ia jadi penyambung budaya, membantu dua rekannya lebih dekat dengan kultur Indonesia. Ini bukan sekadar trio yang bermain bersama. Ini adalah ikatan 3 jiwa yang berdiri untuk satu tujuan, merah putih. Dan mungkin dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia, kita belum pernah punya bek tengah sekompak dan sekuat ini. Benar. Trio ini adalah hadiah dari kerja keras federasi, keberanian pelatih, dan kepercayaan penuh dari seluruh bangsa. Kita sering terbius oleh nama-nama di lini depan, tapi kadang mimpi terbesar justru dijaga oleh mereka yang bekerja dalam diam. Jaitnes, Justin Hubner, dan Rizky Rido. Keren, benar Lur ya.
walaupun mereka tidak pernah sering disorot oleh media, tapi mereka bekerja dalam diam. Dan juga mereka adalah benteng pertahanan timnas Indonesia yang terbentuk oleh chemistry yang sangatlah luar biasa. 3 orang tapi satu jiwa. Itulah persepak bola yang kita akui sangat luar biasa, Lur ya. Rizky Ridho dapat mengikat 2 pemain luar negeri ini dengan satu chemistry yang sangat klop, Lur ya. Jadi tanpa bicara pun mereka sudah bisa mengerti satu sama lain inginnya seperti apa. Itu chemistry yang tidak mudah untuk didapatkan untuk setiap pemain, apalagi baru bertemu di pertandingan-pertandingan yang seperti dahulunya di SEA Games, Lur ya. Mereka 3 ini sangatlah diragukan, tapi ternyata mereka lah yang bertiga yang menjadi benteng pertahanan dari timnas Indonesia sampai detik ini, Lur. Itu adalah luar biasa. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia dan juga 3 benteng yang luar biasa ini. Semoga mereka tetap bisa menjaga pertahanan dari timnas Indonesia kita. Sekian reaction dari gua kali ini, Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.